Apakah Anda akan percaya jika seseorang memberitahu Anda bahwa Perang Dunia III bisa dimulai pada hari Minggu karena ketegangan antara Israel dan Hamas semakin meningkat? Perang Dunia III tidak akan terjadi hanya di satu wilayah, melainkan di 4 wilayah berbeda, yaitu Ukraina, Taiwan, Israel, dan Afrika Selatan. Uniknya, Tiongkok akan menjadi pemain utama di awal konflik ini, bukan Amerika Serikat, Rusia, atau Iran. Tiongkok ingin melemahkan nilai dolar dan menggeser ekonomi global ke arah mata uang yuan. Semua ini terjadi ketika ketegangan meningkat antara Timur dan Barat, terutama akibat perang antara Israel dan Hamas yang telah menelan korban ribuan warga sipil. Iran juga tengah memindahkan pasukannya melalui Suriah menuju perbatasan Barat dengan Israel. Kondisi ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga, mungkin dalam 5 hari, bukan 5 tahun. Saat ini, kita tengah menerima banyak informasi yang sangat signifikan. Wilayah Israel sedang panas dengan aktivitas siber dari berbagai kelompok yang baru saja dimulai. Selain itu, tampaknya Iran telah memobilisasi pasukannya dari timur Suriah ke barat Suriah, dan mereka memandang Israel sebagai sasaran. Iran telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Kejadian ini mungkin terjadi dalam waktu dekat, mungkin dalam 5 hari, atau mungkin 5 minggu ke depan. Kami berada di ambang kejadian besar yang sangat mengkhawatirkan, terutama setelah Yaman secara resmi menyatakan kesiapannya berperang dengan Israel. Afrika Selatan akan berperan sebagai jembatan siber antara Timur dan Barat. Hal ini menjadi penting karena Tiongkok telah menjadi ahli dalam serangan siber dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka bisa sangat efektif dalam perang siber. Secara keseluruhan, tujuan Tiongkok bukanlah menguasai secara geografis, melainkan menguasai secara ekonomi, dengan upaya memindahkan ekonomi dunia dari dolar ke yuan. Ukraina juga disebut menjadi bagian dari strategi ini karena akan menguras sumber daya Uni Eropa dan Amerika. Ketika dunia berhenti mempercayai dolar, maka itu bisa menjadi bencana bagi dunia Barat. Selain menjadi pengendali utama, Tiongkok juga menjadi bagian dari Axis of Bloodshed bersama Iran, Rusia, dan Korea Utara. Tiongkok memiliki 2 fokus utama, yaitu ekonomi dan finansial, serta kekacauan dan ketidakaman, karena mereka mendukung negara-negara lain yang cenderung agresif. Perang Dunia III bisa dimulai di wilayah ini jika ada badai peristiwa yang sempurna terjadi. Jika kita melihat semua faktor tersebut, satu hal yang mengikat semuanya adalah Tiongkok. Di front BRICS, semua negara selain Tiongkok memiliki peringkat kredit yang sangat rendah, sehingga mereka kesulitan meminjam uang dalam dolar. Suku bunga juga tinggi, maka mereka berpaling kepada Tiongkok yang bisa memberikan pinjaman dalam mata uang yuan tanpa dampak besar. Namun, sebagai imbalannya, Tiongkok membuat mereka tergantung secara ekonomi atau seperti menjadi sandera ekonomi. Negara-negara ini harus patuh pada keinginan Tiongkok melalui tekanan finansial yang mereka terapkan. Akibatnya, Tiongkok mengendalikan sumber daya utama di seluruh dunia seperti pertambangan, infrastruktur, energi, makanan, dan air dengan investasi atau risiko yang minimal. Di sisi lain, Anda memiliki Tiongkok, Iran, Rusia, dan Korea Utara yang bisa disebut sebagai CIRN. Sementara BRICS adalah aliansi ekonomi, CIRN adalah aliansi kekacauan dan ketidakaman. Tiongkok terus memengaruhi dan memanipulasi 3 negara lainnya dengan mendukung dan memperkuat kekuatan serta keinginan mereka, sekaligus memupuk ketakutan mereka. Analisis ini muncul ketika Israel dan Hamas terus saling serang, sementara AS semakin menguatkan kehadirannya di wilayah tersebut. AS bahkan telah mengirimkan kapal induk dengan misil terpandu ke Laut Tengah. Dalam sebuah pernyataan, Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, mengatakan bahwa negara tersebut akan mendukung Israel selama mereka membutuhkannya. Ia menambahkan, Anda bisa berharap melihat pesawat Amerika terbang ke Israel untuk mengirimkan kemampuan militer. Pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta pihak-pihak terkait untuk tetap tenang dan berlatih menahan diri. Saat perang terus berlanjut, mungkin akan muncul pertanyaan apakah Perang Dunia III akan dimulai dengan menarik pelatuk senjata atau dengan menekan tombol di dunia siber. Dalam kesimpulan, situasi yang kita bahas di atas sangatlah kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan terjadinya Perang Dunia III, kita harus ingat bahwa prediksi seperti itu seringkali sulit untuk dibuktikan. Yang jelas, ketegangan di berbagai wilayah dunia memerlukan perhatian serius dan kerjasama internasional. Penting bagi kita semua untuk berusaha menjaga perdamaian dan menjauhi konflik bersenjata.
Kita juga harus memahami bahwa situasi geopolitik dapat berubah dengan cepat, dan solusi terbaik adalah upaya diplomatik dan dialog yang berkelanjutan. Semoga kita dapat mencapai kedamaian dan stabilitas di dunia ini, dan menjaga hubungan yang saling menguntungkan di antara negara-negara di seluruh dunia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang merugikan banyak pihak.